Beginilah kondisi sejumlah pemudik yang jatuh pingsan saat berada di dalam antrean kendaraan. Warga membantu proses evakuasi korban untuk dibawa ke tenda kesehatan. Di dalam tenda pos kesehatan sudah dipenuhi pasien mengalami hal serupa. Mereka diduga kelelahan dan takut berdesakan dengan ribuan pemudik lainnya. Beberapa hari jelang Lebaran, jumlah pemudik membludak dibanding hari-hari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantung-kantung parkir sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, yakni ke Pulau Sumatera. Baru tahun ini saya mudik, tapi beneran luar biasa ini Pak. Aduh parahnya, Ibu tadi antri udah berapa lama Bu? Hah? Antri udah berapa lama? Saya tadi dari jam 9. Sekarang jam berapa ini? Udah jam 10 lewat. Sementara demi memberikan kesejukan bagi antrean pemudik yang berdesakan di bawah terik matahari, petugas damkar menyemprotkan meriam air ke ribuan pemudik yang tengah antri di kantong-kantong parkir. Bantuan ini dinilai sangat berarti membantu menenangkan pemudik saat proses mengantri menuju dermaga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jokowi cek kesiapan arus mudik moda transportasi kereta api. Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Jokowi memantau langsung arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya memeriksa kondisi stasiun dan kesiapan arus mudik kereta api untuk perjalanan ke sejumlah daerah. Di Stasiun Pasar Senen, Jokowi juga sempat menyapa calon penumpang kereta api yang hendak berangkat mudik ke kampung halaman. Ya, 2 hari jelang Lebaran, suasana Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur masih ramai dipadati pemudik. Pemudik pilih gunakan bus karena harga tiket lebih terjangkau. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Jen Cahyani di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya Jen, bagaimana lonjakan penumpang bus di sana, Jen? Baik Desvita dan juga pemirsa, lonjakan penumpang yang memadati di Terminal Pulau Gebang sejak pagi tadi berdasarkan pantauan kami memang sudah cukup ramai, dan ini kalau berbicara soal lonjakan, ini pada hari kemarin adalah lonjakannya cukup signifikan ya. Jadi ketika siang hari ini update data dari pihak Dishub dari Terminal Pulau Gebang sendiri memberangkatkan 2.300 penumpang dengan 158 armadanya. Namun ketika update data malam hari ini ternyata dalam satu hari dari Terminal Pulau Gebang sudah memberangkatkan sebanyak 5.837 penumpang dengan 428 armada. Dan ini berarti memang sejak tanggal 3, yakni periode mudik Lebaran 2024, dari Terminal Pulau Gebang dapat memberangkatkan penumpang hingga 5.000 bahkan 6.000 penumpang di tiap harinya. Begitu. Desvita juga data yang kami dapatkan untuk hari ini sendiri, untuk update siang ini belum kami dapatkan atau belum diupdate oleh pihak Dishub. Namun pagi tadi saat sekitar pukul 5 subuh ini dari Terminal Pulau Gebang sudah memberangkatkan 17 armadanya dengan 341 penumpang. Dan ini banyak sekali penumpang yang memang memilih moda transportasi darat dengan menggunakan bus karena harganya yang terjangkau dan juga nyaman. Dan untuk tiket sendiri untuk keberangkatan periode mudik Lebaran 2024 ini masih banyak yang tersedia, namun hanya bisa dilakukan atau dibeli secara langsung atau go show. Bahkan banyak juga para pemudik atau calon penumpang yang menginap sejak 1 hari sebelumnya di terminal untuk dapat membeli tiket go show atau secara langsung pada jam yang telah ditentukan. Sementara itu, Desvita dan juga pemirsa, kalau tujuan favorit para pemudik yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini masih dipegang di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, kemudian dari luar Jawa juga ada. Di antaranya ada dari Wonogiri, Tegal, kemudian Madiun, Surabaya, dan lain sebagainya. Dan untuk fasilitas yang ada di Terminal Pulau Gebang sendiri juga sudah disediakan, ada posko kesehatan untuk cek kesehatan, kemudian ada posko pengaduan pungli yang juga bisa dilakukan ya oleh para calon penumpang yang membuat pungli ini yang membuat tidak nyaman para penumpang. Kemudian untuk driver atau supir sendiri juga sudah dicek kesehatannya sehingga perjalanan dapat dilakukan dengan nyaman.
Deswita. Baik, terima kasih Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, jalur mudik tol Cikampek Purwakarta dan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau ramai lancar dari kendaraan pemudik. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta Jawa Barat terpantau ramai lancar Senin pagi. Berdasar data harian dari Jasa Marga, hingga pukul 7 pagi tadi tercatat hanya 10.000 lebih kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Namun pihak kepolisian masih memberlakukan rekayasa arus lalu lintas sebagai langkah antisipasi, yakni sistem ganjil genap, kontraflow hingga one way dengan melihat situasi di lapangan. Sementara sejumlah kendaraan pemudik yang berasal dari Jakarta dan Bandung ramai melintasi kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemudik motor tujuan Tasikmalaya, Ciamis hingga Jawa Tengah masih mendominasi di jalur selatan ini. Sedangkan pemudik yang menggunakan mobil pribadi tidak sebanyak hari kemarin. Pemudik yang akan melintasi jalur selatan diimbau berhati-hati dalam berkendara sebab kondisi jalan yang berliku dan curam. Sempat mengular hingga 20 km antrean kendaraan di gerbang exit tol Merak menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten mulai kembali normal. Namun antrean kendaraan sepanjang 1,5 km terjadi saat memasuki area pelabuhan. Antrean kendaraan sepanjang 1,5 km terjadi menuju dermaga eksekutif dan reguler Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pemudik pun mengaku kesal harus menunggu lama untuk bisa masuk kapal yang akan mengangkut mereka menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sementara tiket kapal penyeberangan Merak Bakahuni sudah habis terjual untuk tanggal 6 hingga 8 April hari ini. Tiket kembali tersedia untuk keberangkatan mulai 9 April besok. Niatnya tadinya itu beli di agen, tapi karena berhubung habis, ya udah saya beli online, tapi delalah alhamdulillahnya ada satu masian. Jadi alhamdulillah bisa kebeli itu. Sementara arus lalu lintas di gerbang exit tol Merak menuju Pelabuhan Merak sudah kembali normal. Namun kemacetan antrian kendaraan terjadi di pertemuan jalur flyover Merak dan jalur arteri Merak. Sebelumnya sejak Sabtu lalu antrian kendaraan mengular hingga sepanjang lebih dari 20 km di dalam tol Tangerang Merak akibat para pemudik tertahan di jalan hingga berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam area pelabuhan. Dari Merak, Banten, Salam Rahmat Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca longsor, perbaikan jalan tol Bocimi terus dikerjakan agar bisa dilalui para pemudik. Perbaikan difokuskan pada penguatan konstruksi jalan tol. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mempercepat proses perbaikan sementara ruas jalan tol Bocimi yang amblas akibat longsor. Pengerjaan perbaikan di jalur A tol Bocimi kilometer 64 terus dikebut dan ditargetkan selesai pada hari ini. Perbaikan dilakukan dengan memasang material konstruksi beton yang ditanam di tanah secara vertikal untuk menahan tanah agar tidak longsor. Usai perbaikan, Kementerian PUPR akan melakukan tes beban dan apabila lulus uji tes, nantinya jalur B tol Bocimi akan digunakan dengan sistem satu arah untuk arus mudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Temporer nanti mudah-mudahan hari Senin ini sudah selesai dan nanti dari sini kita evaluasi. Fungsional dari Pak? Fungsional. Itu sebenarnya Pak targetnya berapa ini Pak untuk target sendiri Pak? Target apa Pak? Untuk penyelesaian yang di kilometer 64 ini? Kalau secara permanen itu sekitar 3 bulan. Selama perbaikan jalan tol Bocimi, para pemudik dialihkan menuju jalan arteri dari pintu tol Cigombong menuju Cicurug hingga kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 2 hari jelang Lebaran, arus mudik ke berbagai wilayah masih sangat padat. Para pemudik pun diimbau untuk selalu hati-hati dan menjaga kesehatan. Jika kelelahan, para pemudik bisa beristirahat di sejumlah pos pengamanan.
Pemirsa, tidak terasa kurang dari seminggu kita akan merayakan semarak Hari Idul Fitri. Dan sebagaimana diketahui bahwa jumlah pemudik pada tahun ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan tahun 2022 dan juga 2023. Agar perjalanan mudik yang merupakan momen istimewa bagi para perantau untuk pulang ke kampung halaman ini lancar, pihak kepolisian menyediakan pos pengamanan di berbagai titik. Salah satunya di Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah yang bekerja sama dengan PT Sukun Wartono Indonesia. Posko yang didirikan oleh PT Sukun Wartono Indonesia ini untuk memantau para pemudik supaya tetap lancar dan aman dalam perjalanan sebagai pilihan nikmat bersaudara di jalan mudik nyaman. Kami dari Satlantas Polres Kudus, terutama mewakili Polres Kudus, untuk kesiapan Polres Kudus sendiri sudah menggelar 220 personil untuk kegiatan operasi ketupat. Kemudian sudah dibangun 2 pos pengamanan terpadu yang dibantu oleh PT Sukun Wartono Indonesia, di mana pos tersebut ada di pos terminal perbatasan Demak dan Kudus, dan satu lagi di pos terpadu Simpang 7. Terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia atas dibangunnya 2 pos PAM terpadu di wilayah hukum Polres Kudus. Dengan adanya pos ini sangat membantu kegiatan kami dari pihak kepolisian dalam melaksanakan pengamanan mudik tahun 2024. Di mana seperti slogannya sendiri yaitu bersaudara di jalan, mudik nyaman. Selain itu, pos PAM di Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah ini menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan seperti obat-obatan hingga ambulans. Dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan, mudik lebaran kali ini akan berlangsung aman. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gisela Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Membantu masyarakat yang ingin mudik, TNI Angkatan Laut gelar mudik gratis. Para pemudik mengaku senang dan pengalaman pertama bisa mudik naik kapal perang. Beginilah suasana ribuan pemudik asal Jakarta dan Semarang yang menumpang kapal perang KRI Banda Aceh saat tiba di dermaga ujung markas komando Armada 2 Surabaya, Jawa Timur. Para pemudik mengaku senang mudik naik kapal perang selain aman juga menyenangkan, tentunya menghemat biaya akomodasi. Sebagian besar penumpang mengaku mudik dengan kapal perang merupakan pengalaman pertama dan menyenangkan sehingga menjadi kenangan tersendiri. Selama perjalanan, para penumpang dapat melihat isi kapal perang TNI Angkatan Laut hingga dapat berinteraksi dengan prajurit Angkatan Laut yang bertugas di dalam kapal sambil ada yang bersuah foto. Untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan saat sahur dan buka puasa, seluruh pemudik mendapat makanan gratis. Dapat awalnya makan gratis, juga kalau misalkan tidur kan juga yang duduk doang tapi disediain kayak bed gitu kan. Seneng ya mudik naik kapal perang ya? Alhamdulillah. Mudik gratis ini memang ada 3 hal yang tujuannya untuk dilaksanakan. Yang pertama, untuk membantu keamanan. Digelarnya mudik gratis dengan moda kapal perang ini untuk meminimalisir kecelakaan dan mempermudah masyarakat untuk pulang kampung bertemu dengan keluarganya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Pemudik kereta tujuan Jawa memadati stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Para pemudik antusias kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Memasuki puncak arus mudik, para pemudik sudah mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Tentunya setiap penumpang wajib mempersiapkan dan menjaga fisik agar nggak masuk angin dan bebas nggak enak badan. Selain bawa peralatan keluarga, pakaian, dan yang paling penting untuk daya tahan tubuh selama di perjalanan, bawa apa Bapak? Paling saya selalu bawa ini nih, yang paling efektif untuk masuk angin dan buat kita bebas dari gak enak badan sepanjang perjalanan. Karena Bapak dan keluarga ternyata setia mengkonsumsi bejo, saya kasih rezeki mudik bejo. Nih saya kasih hadiah uang tunai. Pemirsa, selamat mudik, hati-hati dalam perjalanan. Ingat selalu menjaga daya tahan tubuh agar tidak masuk angin dan bebas nggak enak badan sampai di perjalanan. Saya Winnie, iNews melaporkan.
Pos pelayanan mudik Lebaran di Jember ini berbeda dan unik karena dibangun mirip sebuah masjid. Pemudik pun dapat singgah dan memanfaatkan berbagai fasilitas seperti layanan kesehatan, relaksasi, mainan anak-anak, hingga ruang istirahat. Inilah pos layanan mudik Polres Jember di Jalan Wijaya Kusuma, Jember, Jawa Timur yang terlihat unik. Pos layanan mudik ini dibangun mirip sebuah masjid di Timur Tengah dengan aksesori yang khas di bagian depan seperti beduk, taman bunga, dan kubah masjid yang elok. Puluhan petugas dari polisi, TNI, tim kesehatan, dan instansi samping lainnya bahu-membahu memberikan layanan dalam pos pelayanan mudik Lebaran ini. Bagi pemudik yang penat bisa langsung merasakan sensasi relaksasi dan cek kesehatan gratis di pos ini tanpa membayar. Yudhistira, salah satu pemudik yang akan pulang ke Purwokerto, mengaku senang dengan keberadaan pos layanan mudik ini karena dapat relaksasi sejenak dan memeriksa kesehatan secara gratis. Tadi mau ngecek kesehatan dulu, seperti cek darah, terus ada tensi, sama tadi mencoba kursi pijat di pos makan. Gimana? Karena di posyandu ini selain untuk petugas juga disediakan fasilitas untuk masyarakat yang kepingin istirahat di posyandu. Di antaranya ada tempat istirahat untuk tidur, sekedar melepas lelah, dan sarana pijat. Kapolsek menambahkan, bangunan posyandu ini dirancang mirip sebuah masjid agar warga atau pemudik mau singgah sejenak untuk melepas penat serta menikmati sarana dan prasarana yang ada. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Mudik bareng memakai bus itu sudah biasa, tetapi mudik bareng dengan kereta api eksekutif tentunya menjadi berbeda dan tentu lebih nyaman. Seperti yang digelar oleh sebuah produk cat yang menggelar mudik bareng bagi 1.000 tukang dan mandor. 1.000 tukang dan mandor yang merupakan mitra kerja Nippon Paint ikut mudik bareng. Uniknya, mudik bareng kali ini menggunakan kereta api eksekutif. Pelopor cat dan pelapis terkemuka di tanah air ini berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Ya, jadi kita maunya bisa ada rasa keamanan dan kenyamanan untuk semua customer kita, mandor dan tukang. Terima kasih ini atas kepercayaan Nippon Paint ya untuk menggunakan jasa angkutan kami pastinya, dan kami memang berupaya untuk meningkatkan layanan dari tahun ke tahun. Barang siapa yang memfasilitasi untuk ya umat Islam pulang ketemu sama keluarga, itu insya Allah berkahnya berlipat. Mudik bareng ini digelar hari Sabtu dan Minggu dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Para tukang dan mandor ini akan mudik ke sejumlah kota di Jawa menggunakan kereta eksekutif Argo Dwi Pangga, Taksaka, Brawijaya, Bima, dan Pandalungan. Parkir mobil sembarangan, seorang pria viral di media sosial. Pengendara mobil SUV ini terlibat perseteruan dengan seorang wanita pengemudi mobil lain di Jalan Masjid Fahrul Falah, Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat itu arus lalu lintas macet dan tersendat. Namun pria itu malah meludah dan enggan memindahkan mobilnya. Alhasil video ini pun viral di media sosial. Belakangan pelaku diketahui bekerja sebagai asisten manajer crude oil domestic supply Pertamina. Ini saya menyampaikan. Tak tahan serangan netizen, Ari pun akhirnya meminta maaf secara terbuka di media sosial. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Purbalingga, Jawa Tengah berdesakan demi baju lebaran gratis. 800 helai baju lebaran yang dibagikan Pemkab Purbalingga ludes hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga langsung menyerbu salah satu stand baju lebaran gratis di alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka saling dorong tak sabar untuk segera mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan untuk dipakai saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantri sehingga antusiasme warga tak bisa dikendalikan. Situasi yang tak terkendali mengakibatkan banyak warga yang mendapatkan baju 2 hingga 4 setel baju.
Dalam waktu kurang 1 jam, semua baju tak tersisa. Banyak warga yang terpaksa gigit jari karena tidak kebagian. Dapat nggak? Nggak dapat. Udah ikut tadi nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Terus nyesel nggak? Tadi dari rumah main pengen ini ya, dapat pakaian gratis ya. Dapat berapa tadi? Satu pakaian. Rencana ini buat apa rencananya? Rencana pakaiannya buat apa? Ya buat lebaran. Buat lebaran. Emang nggak mampu beli pakaian baru? Nggak beli nggak. Karena malu. Punya uang nggak? Gitu. Malu. Pakaian yang dibagikan gratis berupa baju gamis, kerudung, celana, dan merupakan sumbangan dari para ASN dan berbagai elemen masyarakat yang dikumpulkan ibu-ibu anggota PKK di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Setelah Mojokerto, Semarang, dan Bekasi, Tangerang menjadi lokasi penutup rangkaian konser ngabuburit dan tablik akbar yang digelar iNews. Masyarakat pun berbondong-bondong memenuhi area lapangan untuk bisa menyaksikan perhelatan tablik akbar. Tablik akbar keempat digelar di Taman Elektrik Tangerang yang sebelumnya sudah digelar di Mojokerto, Kabupaten Semarang, dan Bekasi. Acara ini dimeriahkan dengan tausiah, tilawah berjamaah, penampilan band ternama, demo masak yang dipandu langsung oleh Chef Jerry MCI Season 7 juga ikut menjadi rangkaian dalam acara Takbir Akbar bersama sasa santan omega 3 pilih yang ada di hatinya dan sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral. Selain mengikuti Takbir Akbar, masyarakat bisa mencoba beragam macam kuliner tenda UMKM Sasa. Booth Sasa juga terlihat meramaikan acara ini dengan menjual beragam produknya seperti santan kelapa yang mengandung omega 3 dan beragam macam sasa tepung bumbu. Kami ingin memberikan produk yang menyehatkan untuk Indonesia. Jadi dengan Tablik Akbar ini kami juga menghadirkan sasa santan omega 3 dengan tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Jadi kami juga ada produk-produknya di sini. Ini juga kan biasanya benar-benar padat banget ya, tapi ini belum terlalu padat, jadi kita bisa ngelihat lebih dekat juga ke panggung. Soalnya pas kemarin itu acara sangat-sangat padat, jadi nggak memungkinkan untuk kita melihat. Ribuan penonton antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar yang bertemakan nikmatnya Ramadan. Masyarakat mengaku datang untuk menikmati konser musik band ternama, mendengarkan tausiah atau sekedar jajan di booth Sasa. Dari Jakarta, Nisa Syahib, Irian Syah Wahyudi melaporkan. Warga Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, menggelar acara buka bersama satu kampung untuk semakin mempererat dan merajut kembali silaturahmi. Warga Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, antusias mempersiapkan gelaran acara buka bersama. Buka bersama yang semula hendak digelar di Jalan Kampung, terpaksa dipindah ke teras rumah warga akibat diguyur hujan. Buka bersama ini digelar untuk merajut silaturahmi dan kebersamaan setelah perbedaan pandangan politik 2024. Acara memanfaatkan makanan dari warga yang berjualan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Soalnya kan biasanya kita tuh bersama teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Baru pertama kali ngerasain buber sama bareng-bareng warga masyarakat sekitar. Rencananya buka bersama untuk satu kampung ini akan rutin digelar setiap tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara Tarling atau Tarawih Keliling rutin digelar umat Muslim Indonesia di Wellington, New Zealand. Tarling dimulai dengan keseruan buka puasa bersama dengan hidangan khas Indonesia. Umat Muslim Indonesia di New Zealand memiliki kegiatan rutin selama bulan Ramadan, yaitu buka puasa bersama dan Tarling atau Tarawih Keliling. Tarling digelar setiap akhir pekan bergilir di setiap wilayah Wellington, ibu kota negara New Zealand. Kali ini, Tarling digelar di Aula Hutt Central School, Lower Hutt, Wellington. Puluhan umat Muslim Indonesia di wilayah ini pun hadir membawa sejumlah menu berbuka puasa, di antaranya kuliner khas Indonesia. Buka puasa pun berlangsung hangat antara umat Muslim Indonesia maupun warga Muslim New Zealand yang turut hadir. Sesuai namanya, Tarling ditutup dengan tarawih bersama yang berlangsung khusyuk.
Insya Allah kita pengen supaya silaturahmi tetap terjaga di antara umat Islam Indonesia di Wellington, budaya Indonesia tetap juga terjaga. Karena makanan-makanan juga Indonesia, walaupun kita di Wellington, insya Allah budaya Indonesia tetap kita bawa. Pemirsa, perubahan musim mempengaruhi kesehatan. Demam pun menjadi salah satu gejala penyakit dampak cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar kota di Indonesia mengakibatkan tubuh menjadi rentan terserang berbagai penyakit. Salah satunya demam berdarah yang saat ini kembali meningkat. Minimnya pengetahuan akan perbedaan demam biasa dengan demam berdarah membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Kalau demam berdarah biasanya dia tuh akan demam tinggi mendadak pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dan biasanya suhunya tuh sampai 39 dan 40 derajat Celcius. Baru kemudian di hari keempat atau kelima dia itu akan turun hingga suhu normal dan kembali tinggi di hari ke-6 sampai ke-7. Nah, kalau demam biasanya dia tuh akan lebih stabil seperti 37, 38 derajat Celcius. Ketika anak itu demam, yang bisa kita lakukan di rumah yang pertama adalah memberikan kompres hangat dan juga pakaian yang nyaman. Cuman beberapa anak biasanya dia nggak nyaman tuh, apalagi kalau kompresnya itu basah. Alternatifnya bisa dengan menggunakan plester kompres sejuk. Demam menjadi reaksi atau gejala saat terinfeksi virus. Pertolongan darurat menurunkan demam pun dilakukan, salah satunya dengan mengompres bagian tubuh. Sekarang juga khawatir karena kasus DBD yang meningkat karena tingkat demamnya jauh lebih tinggi. Tapi saya udah terbiasa karena saya selalu pakai ini dan beli plester kompres sejuk baby fever. Di sini saya beli 2 varian, ada buat anak dan juga ada buat bayi. Saat ini tuh cuaca ekstrim banget, Mas. Jadi kedinginan, kepanasan, kehujanan, jadi bisa bikin batuk, pilek sama meriang. Dan kadang-kadang panasnya tuh gerah banget. Saya tuh biasa beli baby fever dewasa. Biasanya saya pakai tengkuk saat saya kepanasan dan di saat nggak enak badan pas demam. Kompres memang menjadi salah satu cara praktis redakan demam. Namun warga tetap diimbau untuk terapkan gaya hidup sehat, mencegah demam maupun demam berdarah. Dari Jakarta, Hendra Aprilia, Eri Nugraha melaporkan. Gelaran acara Tablik Akbar persembahan iNews Media Group yang didukung oleh Sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral serta pilihan santan yang ada hatinya, Sasa santan Omega 3 kembali hadir untuk memeriahkan Ramadan di tahun 2024. Kali ini persembahan spesial Tablik Akbar dihadirkan untuk menghibur masyarakat Kota Bekasi. Sebagai rangkaian acara tausiah yang penuh inspirasi dari para ulama serta sajian musik dari musisi ternama Indonesia dihadirkan dalam konser ngabuburit menemani masyarakat untuk menunggu waktu berbuka puasa. Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral hadir untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan produk sehat seperti Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral dilengkapi dengan teknologi Sasa Platinum Care Plus yang membuat kandungan vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng. Gorengan tidak hanya lezat namun juga lebih sehat. Pilihan santan yang ada hatinya, Sasa santan Omega 3, satu-satunya santan sehat yang mengandung Omega 3 dengan kadar kolesterol 0% yang punya banyak kebaikan manfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan daya tahan tubuh. Juga memberikan dukungan penuh untuk penerapan pola hidup sehat masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Penampilan Gus Asmi dan Syubanul Muslimin yang membawakan lantunan sholawat mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan menutup rangkaian acara Tablik Akbar dengan hikmat. Acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar masyarakat makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Jangan lupa selalu pilih yang ada hatinya, Sasa santan Omega 3, makanan lezat, puasa jadi makin semangat dan udah pasti sehat. Sasa Platinum Care Plus bikin vitamin dan mineral nggak hilang saat digoreng. Emang cuma Sasa tepung bumbu viral, bervitamin dan bermineral yang bikin gorengan jadi lebih sehat, crispy dan